Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kita tunggu bentar lagi ya, baru sedikit yang masuk. 5 menit gitu. Sambil saya absen, sudah buat nih, absen kelas B ya. Sudah dibuat. Bisa sekalian dicek mungkin absennya bisa diakses nggak ini. Kalau error nanti bisa bilang ke saya. Sekalian diskusi dulu mungkin tentang yang kuis begitu. Kelas satunya itu kelas A sudah berdiskusi belum dengan PJ kelas A atau dengan teman-teman di kelas A tentang waktu yang kalian prefer, kapan kira-kira mau kuis supaya bareng. Di sini PJ-nya siapa? Saya, Pak. Bisa. Gimana, Zal? Sudah ngobrol dengan yang kelas A? Belum, Pak. Kalau kelas ini sendiri kira-kira sudah kelas apa? Kelas B? Belum juga, Pak. Belum. Ya nanti bisa minggu ini gitu ya. Kalau misalnya enggak, saya propose sih Sabtu kan ada acara nggak? Himatika. Yang himatika siapa di sini? Kalau kemarin kayaknya banyak acara itu. Kalau saya minta Sabtu nanti takutnya banyak ada acara himatika nggak? Kira-kira ada nggak acara himatika Sabtu? Siapa nih yang ikut himatika? Angkatan berapa tuh ini? Aktif kan himatika? Katanya panitia ya? Apa namanya? Pengurus kan? Angkatan kaliannya? Angkatan kelas semester 4 kan ya? Tingkat 2 katanya pengurusnya harusnya. Kalau di Himatika ada acara software training, Pak, itu pagi. Pagi. Ya. Sebentar, berapa jam? Bu Titin ya? Dengan Bu Titin? Iya, Pak, dengan Bu Titin. Kira-kira sebelum zuhur kayaknya udah selesai, Pak. Sudah selesai. Nah, itu gimana kalian mau siangnya? Mungkin kuisnya juga nggak banyak-banyak ya, paling banter. Nggak tahu sih, saya sekitar mungkin 20-an gitu, antara 20 sampai 30 soal pilihan ganda. Jadi nggak lama, paling lama juga 2 jam mengerjakannya. 20 soal, nggak nyampe ya sejam, paling lama sejam. Nah, itu gimana? Kalau misalnya hari biasa, tapi itu saya bareng gitu kelas A dan kelas B. Jadi mungkin coba nanti PJ-nya saling berdiskusi gitu ya. Kapan mau satu angkatan lah ya, satu angkatan punya grup angkatan kan, satu angkatan kapan kira-kira mau kuis Magnum, harinya terserah gitu, antar mulai Rabu sampai Minggu terserah mau ada apa. Jadi minggu ini bisa selesai dengan dengan saya gitu 5 pertemuan supaya nanti makin cepat kan makin bagus, udah nggak lupa lagi materinya.
Jadi paling lambat hari Minggu, nanti coba disepakati satu angkatan kapan mau kuisnya. Jadi modelnya dibuka mungkin 1 hari gitu ya, dari pagi sampai malam. Tapi begitu mulai mengerjakan, itu waktu berjalan. Jadi kalau misalnya yang satu mengerjakan pagi, ya dia selesai sudah pagi itu setelah mulai mengerjakan 1 jam kemudian sudah selesai. Tapi nanti temannya ada yang mengerjakan malam masih bisa juga. Jadi dibatasi kalau sudah mulai mengerjakan waktunya jalan, tapi kuisnya sendiri dibuka 1 hari penuh. Nah, nanti bisa disepakati kapan mau kuisnya dengan satu angkatan. Besok berarti sudah ada kabar ya. Besok ada kabar, jadi paling cepat hari Rabu kita bisa ujian. Kuis maksudnya. Ujian kuis. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nah. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut materi terakhir dengan saya ya. Ini kita implementasi spline dengan Python atau Sage. Cuman mungkin kita dengan kelas A itu kita nggak sampai nggak sampai selesai gitu. Jadi hanya sampai interpolasi kuadratik itu pun masih menimbulkan beberapa persoalan karena ternyata tidak semudah yang dibayangkan menggeneralisasi dari linear ke kuadratik apalagi ke kubik. Nanti kita akan coba lihat kesulitannya di mana gitu. Kalau kita ketemu solusinya lebih bagus. Share screen, kita mulai dari mana? Share screen. Oke, ini terlihat ini? Sudah ya? Terlihat, Pak. Lihat. Oke, tutup aja. Udah tadi ya, bisa absen. Oke. Nah, ini kita kemarin hasilnya ini gitu kan ya. Spline linear, kemudian kita inputkan data. Waktu dengan kalian itu spline-nya sudah sampai mana ya? Sampai sini betul ya. Jadi katakanlah kita coba ulang lagi. Minggu lalu ini fungsinya. Kemudian seandainya kita punya data satu katakanlah, jadi yang kita pakai minggu lalu min 3,12, kemudian 5,2, ini harus ada kurung, kemudian 4,7 ya, 4,7. Nah, ini kita mau plot begitu kan ya. Hasil dari interpolasi dan juga hasil dari list plotnya. Di sini outputnya apa ini? Outputnya itu sudah sebentar, ini hasilnya apa ini? Coba kita coba. Hasilnya dalam bentuk fungsi belum ya ini ya. Line linear, kemudian data satu. Apa outputnya? Outputnya baru koefisiennya saja, A1, A2, B1, B2. Nah, kita kemarin target kita mau membuat ini fungsi dulu, begitu kan ya, sehingga nanti outputnya bisa langsung kita pakai evaluasi, sehingga mudah untuk di plot atau di manipulasi lainnya.
Oke. Apa yang harus kita lakukan? Jadi pertama, dari sini kita itu akan membuat atau mengambil gitu kan ya, mengambil ini, memasukkan ke dalam persamaan yang kita punya. Jadi langkah target berikutnya adalah mau membuat fungsi piecewise function berdasarkan hasil SPL tadi. Itu ya. Apa sih fungsi kita? Fungsi kita adalah A1 X ditambah B. Kemudian untuk ini hanya ada dua ya. Untuk contoh kasus dulu aja. Untuk kasus yang dua persamaan A2 X ditambah dengan B2. Oke, nah ini mau memasukkan ini ke dalam persamaan ini. Ini simpel kan, sederhana, tapi kalau mau membuat programnya ternyata tidak sesimpel itu. Kenapa sih harus membuat program? Karena kalau manual panjang kan, ini kan kita copy gitu, agak panjang. Nah, jadi pertama apa yang harus kita buat? Jadi kita buat blankonya dulu. Blanko dari piecewise function ini atau formnya gitu ya, form umum dari AI dikali X ditambah BI gitu, itu yang harus kita buat. Jadi kita sesuaikan ada berapa banyak data, kemudian kita kurangkan satu, maka kita harus membuat sekian banyak piecewise function tadi. Nah, jadi di atas ini kita akan membuat apa itu namanya beberapa list gitu yang akan kita pakai nantinya. Jadi yang pertama adalah kita perlu persamaan. Persamaannya apa saja gitu kan ya. Dari mana ini kita buat persamaan? Persamaan itu akan kita ambil, akan kita buat di looping yang ini. Nah, jadi kita akan membuat persamaan A1X plus B1 gitu ya. Terus A2X plus B2 dan terus sampai dengan AN dikali X ditambah BN gitu. Karena kita punya N fungsi piecewise. Nah, jadi sekalian aja kita taruh di sini. Apa ini jadinya? Jadi persamaan itu akan kita append dengan makhluk apa tadi? Kita akan mengappend AI gitu ya, A1 AI dikali X gitu. Nah, di sini X ini adalah harus kita definisikan dulu di atas, dia itu berupa variabel. Var X begitu ya. Supaya nggak bingung nanti si itemnya. Nah, cuma di sini masalah AI. Jadi ini harus berupa teks gitu kan ya. Mau nggak mau harus berupa teks, kemudian kita evaluasi seperti yang kemarin ini, yang bawah itu ya ada eval. Jadi di sini eval, siapa yang kita eval? Kita eval A ditambah dengan str dari I gitu. Dikali X. Ini evalnya masuk ke dalam sini. Kemudian kita kalikan dengan X. Gitu, ditambah dengan eval B gitu ya. Biar nggak nulisnya panjang, di sini ada eval BI. Ini blankonya yang mau kita buat.
Ini nanti isinya persamaan adalah A1 plus A1X plus B1, kemudian elemen yang berikutnya A2X ditambah B2, dan seterusnya sampai dengan ANX ditambah BN. Oke, nah setelah itu kita buat apa lagi? Setelah dapat persamaan, mungkin kita coba dulu print gitu ya. Supaya bisa tahu hasilnya benar nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Print ada persamaan. Jadi nanti kalau kita running, nah ini muncul persamaan A1X tambah B1 tambah A2X. Jadi oke, sesuai. Nah yang berikutnya apa? Berikutnya kita ambil makhluk ini mau dibawa masuk ke dalam persamaan yang di atas. Jadi kita gantikan A1 dengan min 7/5, B1 kita gantikan dengan 39/5, dan seterusnya. Oke, nah gimana caranya itu? Jadi kita pakai fungsi replace gitu ya. Pakai fungsi replace. Jadi fungsi ini jadi kita buat contoh dulu di bawah supaya clear apa maksudnya apa sih, karena di sini kita punya fungsi 1 gitu ya. Nah, fungsi 1 ini mau saya replace bisa replace itu fungsinya apa ya? Di replace nggak, bukan sih, replace substitusi ya, namanya dia substitusi. Kita substitusikan dengan nilai ini. Oke. Nah, sudah tergantikan ya. Jadi fungsi 1 ini sudah kita gantikan dengan A1-nya dengan ini, B1-nya dengan 39/5. Oke, jadi ini fungsi yang pertama. Oke, nah sekarang sudah tahu caranya, kita coba masukkan ke dalam program kita nih. Jadi di mana disimpannya ini harusnya ini berarti kan setelah kita ambil SPL, berarti harusnya setelah dia dapat solve ya, setelah hasilnya baru kita substitusikan. Dan mensubstitusikan harus satu fungsi, artinya harus dalam looping lagi di sini. I, K sudah, J belum. For J in berapa? 1 sampai N gitu ya. Karena kita punya N fungsi. Atau langsung aja ini juga bisa, for fun saya dalam persamaan. Jadi dia nge-looping bersamaan, nge-looping persamaan. Jadi persamaan kita kan ini ya. Jadi diambil 1, kemudian iterasi berikutnya diambil yang berikut, yang kedua, dan seterusnya. Fun append. Nah, berarti kita perlu membuat list yang baru lagi yang isinya adalah solusi dari fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi piecewise. Fungsi PW gitu ya, fungsi PW. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke dalam sini fungsi PW. Fungsi PW kita append dengan hasil dari yang barusan. Kita append dengan found substitusi, apa yang kita substitusikan hasil gitu ya, karena kita mensubstitusikan hasil ini. Pertanyaannya adalah hasil itu bentuknya apa gitu ya.
hasil itu ini ya, itu bentuknya adalah list. Kita ambil list yang dalamnya saja, kita mengeluarkan nggak usah. Berarti di sini hasil 0. Kenapa nggak hasil saja? Karena hasil yang keluar ini bentuknya list, tapi isinya list gitu. Dia nggak bisa baca, dia harus bisa baca hanya yang dalamnya. Oke, nah kemudian kita print atau outputnya sekarang sudah bukan hasil lagi, tapi fungsi piecewise. Kita mau ingin tahu aja langkah-langkahnya yang terjadi. Jadi yang tadi sudah kita dapatkan, coba kita print dulu. Persamaan supaya nanti nggak bingung. Persamaan. Tadi apa tadi? Hasil gitu ya. Yang terakhir fungsi pen. Oke. Ada yang error. Nah, ini kita coba kita lihat. List index must be integer, not slash not. Errornya di sini errornya. Nah, ini nggak tahu saya kenapa. Coba kita cek output dari yang sebelumnya. Nah, mungkin bisa ketahuan ya. Jadi, apa sih isinya ini? Isinya adalah persamaan. Kemudian, nah ini dia. Hasil itu kan bentuknya begini. Kalau hasil 0 apa? Hasil 0 harusnya mau. Hasil 0. Ini apa sih katanya? List dari index, not list. Oh, ini kenapa ada 2 ya? Ini dia masalah ada di sini. Ini harus hasil ke 0 aja gitu ya, nggak usah double index. Oke, nah sudah keluar. Nah, inilah fungsi piecewise kita. 7/5 X minus 75X ditambah 39/5. Kalau yang kedua adalah X plus 3. Nah, coba kita lihat di atas ini kan A1-nya sudah benar minus 75, B1-nya 39/5, A2-nya 1 gitu kan ya. Jadi sisa, oke, jadi sudah betul ini. Nah, sekarang masih ada satu step lagi. Apa itu? Fungsi ini mau kita jadikan piecewise gitu kan ya. Artinya apa sih? Artinya saya mau membuat dia itu terdefinisi pada masing-masing daerah asalnya. Nah, di sini fungsi yang pertama harusnya terdefinisi di min 3 sampai 2 saja gitu kan ya. Dan X plus 3 terdefinisi dari 2 sampai 4. Nah, itu mau kita atur sedemikian rupa bahwa fungsi ini adalah fungsi piecewise dan dia berlaku di daerah asal masing-masing. Nah, artinya apa? Artinya saya harus punya definisi piecewise. Coba kita lihat piecewise itu ada nggak fungsinya? Piecewise ada ya. Nah, gimana caranya ini? Cara makainya. Nah, ini coba kita cek sebentar. Nah, ini fungsi plus contohnya ini ya. Nah, dia fungsinya begini nih. Jadi apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika daerah asal 0 sampai 1 yang dipakai adalah X kali Y. Ketika daerah asal min 1 sampai 0, daerah yang dipakai adalah min X dikali Y kuadrat. Begitu ya. Nah, berarti sekarang untuk kasus kita mau buat apa? Mau membuat pasangan antara daerah asal dan fungsinya. Kemudian ini disatukan dalam bentuk list gitu ya.
Oke. Kita sudah punya fungsinya. Ya, sudah kan ada ya, sudah jadi. Ini yang terakhir tadi sudah jadi. Tinggal daerah asalnya. Nah, belum punya kita ini. Kita hanya punya data, tapi belum dalam bentuk data, belum dalam bentuk seperti ini, selang ini. Nah, ini kita buat selangnya dulu atau intervalnya dulu untuk masing-masing fungsi berarti. Berarti saya perlu lagi apa itu namanya list kosong yang menyatakan interval. Interval ada fungsi interval nggak di sini? Interval ada lagi ya, selang aja ya, selang nggak ada kosong. Selang itu bukan, kalau di kita kenalnya selang untuk nyiram, tapi kalau kalian nanti kuliah lanjut katakanlah di Bogor, interval tuh definisinya dipakainya selang. Kalau kalian nanti kuliah S2 di statistik IPB atau di matematik, banyak istilah-istilah yang mungkin perlu di rewind. Jadi kayak interval itu sama dengan selang, kemudian distribusi itu di sana sama dengan sebaran gitu. Jadi di bahasa dulu saya kuliah pakai selang-selang. Kita definisikan ini kosong dulu. Nah, kemudian kita isikan dia itu adalah kok X0 sampai X1 gitu ya. Kita kurung buka X0 X1, kemudian yang berikutnya X1 X2 dan sampai dengan Xn-1 sampai dengan Xn. Oke. Berarti kita satukan aja di sini sekalian ya. Selang itu selang kita append dengan apa ini? Dia bentuknya harus dalam bentuk string ya. Karena dia mau masukkan kurung buka gitu kan ya. Isinya apa sih? Di sini adalah X0 sampai dengan X1. Kemudian yang berikutnya adalah X1 sampai dengan X2. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini jadinya nanti mau kayak begini. Tapi dalam bentuk angka datanya ya. X0 itu datanya berapa? Berarti apa ini? Berarti saya mau membuat ini dulu. Sebelah kiri pasti jadinya ini tutup gitu. Sebelah kiri pasti ada kurung buka. Kemudian ini adalah data X yang pertama apa ini? Data. Dia bukan teks lagi ya, data. Berarti harus ditambah. Karena dia bukan ini, berarti harus kita buat string dulu ini ya. Data yang pertama. Bukan yang pertama, yang ke I berarti ya. Mulainya dari 0. Kalau data itu berarti kita kurangi 1. Karena dia mulai dari 0, data yang ke I-1, data yang ke 0. Gitu. Kurung stringnya, kemudian selesai kita tambah dengan koma. Ya, komanya harus dalam string. Kemudian ditambah lagi X yang berikutnya. Ditambah str, apa ini, data yang ke I, itu ya tadi I-1, sekarang yang ke I, yang ke 0 juga. Oke. Lalu terakhir ada kurung tutup.
Berarti kita tambah lagi dengan kurung tutup. Terakhir tutup untuk si append. Oke, nah kita coba print append, kok print append, print serang. Oke, nah sudah benar ya. Jadi dari min 3 sampai 2, kemudian dari 2 sampai 4. Oke, kita sudah punya selang atau intervalnya. Kemudian kita sudah punya persamaannya, piecewise-nya. Tinggal kita masukkan ini sesuai dengan tadi, sesuai dengan syarat dari fungsi piecewise. Tadi gimana syaratnya itu? Kita buka lagi ya. Tadi di sini biar enak ingatnya ya, piecewise function. Kok latex? Saya. Nah, ini dia. Jadi dalam bentuk kurung, ini susah juga ya. Piecewise. Berarti kita coba buat ini dalam bentuk teks dulu gitu ya. Baris ini dalam bentuk teks, string, kemudian terakhir baru dievaluasi supaya bisa jalan. Karena kalau misalnya langsung ini kan ada kurung-kurung ini, biasanya kalau dia langsung diiterasikan muncul masalah. Berarti kita siapkan dulu di atas teksnya. Teks ini atau nggak usah dibawa, dia ada di sini, dia boleh langsung ya. Nah, di sini berarti ya. Teks ini ada fungsi teks nggak? Coba kita cek dulu. Ada lagi. Teks hasil aja ya. Teks hasil nggak ada. Teks hasil. Ini awalnya apa sih? Awalnya adalah kita perlu definisikan piecewise gitu kan. Jadi kita tulis piecewise sampai mana dia? Sampai sini. Piecewise. Nah, kemudian kita looping, kita isikan satu demi satu daerah asal dan fungsinya. Daerah asal dan fungsinya. Ini manipulasi teks dalam Python ya ini ya. Jadi materi review. Kita pakai materi-materi yang dulu kalian belajar waktu sudah dapat Python belum dulu? Apa masih pas kalau sudah ya? Python udah ya? Pas semester 1 2 itu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sip. Berarti cocok lah ya. Nah, ini kita coba lanjut for apa ini? For ini udah dipakai belum? Tadi udah ya. IJK. Ini belum. For J in 1 sampai dengan N begitu. Ada N fungsi kan ya.
Kita ngapain? Kita menambahkan teks tadi. Teks hasil sama dengan teks hasil sama dengan teks hasil ditambah apa? Yang pertama itu kurung buka gitu ya. Coba kita cek. Ya, kurung buka dulu satu. Sebelum ini kan ya, sebelum daerah asal itu kan ada kurung buka untuk nutup ini, nutup daerah asal dan daerah hasil. Oke, berarti kita buat kurung buka. Kemudian satu aja. Nah, kemudian setelah itu ditambah daerah asal. Daerah asal atau selang ya. Selangnya udah dalam bentuk teks, kita bisa tahu dari sini dia ada kurung, ada apostrofnya, berarti langsung aja selang yang ke I-1, kok I? J-1, karena kita mulai dari 0, harusnya 0 di sini. Kalau ini 0 berarti kita nggak usah, tapi nggak apa-apa ya, biar udah kita tulis begitu. Selang ke J-1, kemudian setelah selangnya tambahin koma ya tadi ya. Setelah selang, koma baru fungsi. Jadi di sini kita tambahkan lagi koma. Kemudian yang berikutnya baru fungsinya. Fungsinya berarti yang ini. Dan kita lihat di sini dia bukan dalam bentuk teks. Nanti mau nggak mau kita harus stringkan dulu dia. Berarti apa ini? Fungsi. Apa nama fungsinya? Fungsi PW ya. Fungsi underscore PW yang ke J-1. Dan ini harus dalam bentuk string. Berarti kita str kata str. Oke. Terakhir ada kurung tutup. Berarti ada koma lagi di sini ya. Oke, kita tambahkan koma, berarti kurung tutup terus koma gitu ya. Oke. Terakhir banget ini kan ada piecewise, ada buka nih. Apa namanya? List yang pertama ya. Jadi terakhir di luar for kita harus tambahkan lagi kurung siku tutup. Kurung siku tutup. Kemudian kurang sama dengan kurang tambah ya. Kemudian selesai nggak? Setelah kurung siku tutup, kita harus ngasih tahu variabelnya. Ini juga ada di sini. Variabel X gitu ya. Piecewise kurung tutup, koma var X. Piecewise udah nggak usah lagi ya. Langsung kurung siku tutup, koma var variabelnya sama dengan X. Oke.
X hasilnya. Kita coba print dulu aja. Yang ini tadi apa sih? Sebelum ini itu kita ngeprint apa ini? Fungsi PW. Print fungsi PW, fungsi PW. Nah, ini enggak jelas. Print fungsi PW titik 2 ya, biar kelihatan. Nah, ini. Oke, nah coba kita cek. Bener nggak ini polanya atau format yang kita punya? Jadi piecewise kurung siku dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada error, ada salah. Ini harusnya nggak ada koma ini ya. Yang terakhir harusnya nggak pakai koma. Jadi ini kita yang koma ini bermasalah ini. Ini tapi kalau nggak dikasih koma, nanti yang tengah-tengahnya ini nggak akan ada pemisah gitu kan ya. Nah, itu mau nggak mau kita kan harus membuat semacam kondisional gitu ya, bahwa ketika dia di akhir jangan ada koma, tapi di tengah-tengah ada koma. Gimana caranya? Berarti di sini kita kasih condition if apa? If C kurang dari N gitu ya. Kurang dari N, maka jadi khusus yang tengah-tengah kita kasih koma. Oke, coba kita cek. Oke, ini daerah asal, ini fungsinya, daerah asal ini fungsinya, kemudian ada pengikatnya kurung biasa, terakhir fungsi. Oke, nah ini sudah jadi teksnya. Nah sekarang saya mau outputnya adalah dalam bentuk fungsi beneran gitu, bukan dalam teks. Kita evaluasi teks hasil. Oke. Nah, di sini muncul error. Next itu end of file while parsing. Berarti ada yang kurang di sini ya. X berarti kurungnya kurung biasa ini harusnya. Oke, nah sudah jadi. Nah, ini adalah hasil kita. Nah, sekarang sudah bentuknya begini, kita bisa plot ini. Ini adalah hasil splin. Kita langsung aja ya, splin gitu. Spline linear sama dengan ini. Nah, berarti sekarang kita bisa coba plot terhadap apa namanya data dan juga fungsi tadi, piecewise tadi. Datanya mana? Ini ya, data udah ada. Kemudian namanya splin. Ini kita coba plot di sini. Plot. Saya mau plot splin dari min 3 sampai 4. Saya mau warnanya merah biar jelas.
Biar kelihatan gitu. Kemudian kita tampilkan juga data kita. List plot. Siapa ini? Data 1. Oke, nah ini dia. Nah ini fungsi linear kita. Oke, nah ini sudah selesai, sudah outputnya berupa fungsi gitu ya, kita udah enak melihatnya, sudah bisa langsung diplot, bisa dievaluasi, katakanlah berapa sih nilai dari x-nya ketika x-nya 0 gitu, y-nya berapa gitu, kita bisa cari splin 0 7,8. Nah jadi kira-kira di sini dulu ya, kira 7,8. Nah sekarang target kita sekarang mau coba memperumum lagi untuk yang fungsi kuadrat gitu ya. Nah, kemarin dengan kelas A ada masalah gitu. Walaupun idenya sebenarnya sederhana sekali, kita tinggal menambahkan variabelnya gitu ya. Jadi ada x kuadrat. Kemudian apa itu namanya? Ininya nih A-nya jadi nambah jadi A, B, C gitu kan ya. Nah, kita coba implementasikan. Jadi kita pakai dasarnya dari sini, tapi nanti kita akan ada yang ubah. Nah, kita ubah di mana? Jadi yang pertama kita ubah adalah dia itu akan perlu CI gitu kan ya, spline kuadrat. Jadi di sini variabelnya tidak hanya AI dan BI, tapi juga ada CI. Berarti di sini akan muncul satu variabel lagi, variabel C ditambah str I. Oke. Ini gampang. Nah, sekarang variabel ini mau kita buat list gitu ya. Berarti ini kita tambahkan satu lagi, tidak hanya sampai B tapi juga sampai C. Jadi ada AI, BI dan CI. Nah, kemudian persamaannya samanya apa? Ini yang perlu kita ubah. Berarti ada A berarti temannya harusnya sama X kuadrat, begitu ya. AX, X kuadrat. Kita eval B. Ini dikali dengan X, itu kan. Kemudian kita tambah dengan C. Ini nanti kalau ada yang saya kelewat atau salah bisa langsung koreksi. Nah, bisa aja salah ketik atau kelewat gitu ya, atau kelupaan. Kemudian selangnya atau intervalnya tidak ada yang berubah. Oke. Kemudian SPL-nya berubah gitu ya. SPL-nya ini berarti A1 di kuadrat, bukan ya. Ini ya, ini data 1 ini kita kuadratkan. Ditambah dengan B1 dikali datanya, dikali X-nya ini ya. Ini kan yang pertama nih, data pertama sama data terakhir gitu kan ya, dua baris ini. Dia harus sampai C berarti. C1.
Ini juga berarti kita ganti. Ini adalah data yang terakhir. Kemudian ini dikalikan dengan X. Kemudian kita tambahkan dengan CN. Eval CN di sini ya. Oke, kemudian data yang terakhir. Nah, kemudian SPL yang berikutnya, ini juga berarti harus kita ganti nih. Nah, ini kuadrat begitu. Bintang-bintang ya kalau di Python. Yang ini kuadrat. Yang ini nggak usah. Maksudnya nggak usah dibuatkan, tapi harus dikalikan dengan data. Gitu. Yang bawahnya juga ini B dikali dengan X-nya gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada C di sini. Ditambah dengan C-nya. Ini ya. Sampai sini kita copy, terakhir kita ganti B dengan C. Oke, nah yang bawahnya berarti sama. Ini kita ganti dengan C. Oke. Nah, yang kurang coba running dulu ya. Nah, error. Unmatch kuning. Mana ini? Persamaan append. Oke, jadi kurungnya salah tempat. Oke, coba aman fungsinya. Kemudian kita running. Jadi kita tulis lagi aja datanya ya. Kemudian SP line, nah ini kita ganti di sini dengan SP kuadrat gitu, SP kuadrat, spline, jadi sini spline kuadrat, data 1. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat error. R1 is not defined. Muncul dari mana R1? Oke, persamaan. Persamaannya oke, ada dua persamaan, hasil SPL-nya. Hasil SPL-nya muncul R1, R2. Wah, ini berarti SPL-nya bermasalah. Lihat selangnya, oke, selangnya dari min 2 sampai 2, 2 sampai 4 nggak masalah. Fungsi piecewise-nya ada R1 jelas. Oke, jadi muncul di SPL gitu ya. Ketika dia mau mencari solusinya, ada masalah, dia nggak ketemu, jadi dikasih ada R1, R2. Kenapa bisa begitu? Kita coba print dulu apa yang mau diselesaikan. Print
SPL masalahnya ada di mana gitu ya. SPL-nya itu apa? SPL. Nah, ini SPL-nya. SPL-nya bener nggak ini? 9A1 dikurangi 3B1 tambahnya sama dengan 12. Betul ya? Kuadrat 9. Ini juga kayaknya bener nih. B2. Oh, ada X ya masih. Oh, ada X-nya di sini. X kan nggak boleh muncul. Semua X sudah digantikan dengan angka yang di sini kan. Oh, ini ada masalah di sini. Oke, coba kita lihat di atas. Ini yang data terakhir. Nah, ini dia ada X di sini. Ngapain ada X di sini? Ini bukan X harusnya, tetapi adalah data yang ini dia. Oke. Sudah aman di SPL, nggak ada X. Hanya koefisien saja. Sip. Nah, persamaan sudah oke. Hasilnya, nah tetap masih ada R. Kalau kita ingat-ingat waktu teorinya minggu lalu, kalau kita punya spline kuadrat, itu koefisien mau dicari ada 3 persamaan gitu ya. Jadi kalau kita punya 2 persamaan, ada 6. Jadi ada 6 koefisien mau dicari. A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 ada 6. Tapi ketika kita punya SPL, ada berapa SPL? Kita 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, di sini yang kita lakukan waktu minggu lalu itu kita membuat asumsi bahwa fungsi tadi harus smooth, lalu kita turunkan, dan turunannya harus sama dengan 0 begitu ya. Nah, jadi kita lakukan itu untuk persamaan yang kedua, satu kedua gitu ya, di titik ini di titik 2,5. Jadi titik 2,5 itu berarti persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti kita buat, kita cari turunannya, kemudian turunannya di titik 2,5 harus sama dengan 0. Oke, berarti kita kurang di mana? Di sini ya. Kita append lagi SPL kita dengan turunan sama dengan 0. Apa itu? SPL append sama ini ya, eval. Kita akan mengevaluasi hal yang sama. Cuman ketika kita mau turunkan berarti di sini adalah, dulu aja tulis ini dulu ya. Satu paket ini ya. Sebentar. Ini harusnya. Ada 2 harusnya sih. Nggak cuma 1 ini kan. Karena pasti yang sebelah kiri, fungsi yang sebelah kiri dan fungsi yang sebelah kanan. Oke, tambah lagi 1 lagi. Loh kok? Ya benar ya. Oke, nah
turunkan, persamaannya kita turunkan. Berarti di sini harusnya ada 2 dikali dengan A, terus ini kuadratnya hilang, begitu ya. Ditambah B, ini berarti X-nya hilang, begitu. Dan juga C-nya hilang. Nah, kemudian di sebelah kanan kita beri nilai 0. Ya, begitupun dengan yang ini. Berarti di sini kita hilang dari awal 2 dikali A, karena kita turunkan ya. Kemudian di sini kuadratnya hilang, kemudian datanya hilang, C-nya juga hilang. Oke. Kemudian ini kita ganti dengan 0. Oke, nah itu idenya. Kita coba jalankan. Apa ini? AA1 is not defined. Kenapa jadi AA1? Muncul dari mana AA1 ini? Oh, ini ya. 2 dikali A. 2 dikali string A. Oke, dia terlalu kreatif ya. Ini saya maunya 2 dikali A. Berarti kita masuk ke dalam string aja. Oke. Nah, ini. Use bintang-bintang frekuensi. Saya tadi di program kita nggak ada pangkat coret ya. Pangkat kita selalu pakai bintang-bintang ya. Python memang bintang-bintang kan dasarnya. Kenapa dia muncul pangkat di sini? Wah, ini juga terlalu kreatif ini Python-nya. Sage-nya mungkin ya. Gara-gara itu kita error. Dia error. Dia ketika kita dapat teks hasil masih oke gitu ya. Ini bisa dibaca dan bisa keluar hasilnya berupa teks. Ini kan piecewise sampai sini. Cuman begitu dievaluasi, gara-gara muncul pangkat yang tadi kita sebenarnya nggak nulis ini kan, hanya dia Sage ini terlalu kreatif menampilkan pangkat, jadi malah error. Nah, tapi saya nggak tahu gimana caranya ngerubah dalemannya dia ini. Jadi kita coba ini dulu aja, running yang sudah teksnya kita kerjakan manual. Nah, ini hasilnya ini gitu kan. Nah, berarti kita coba copy aja di sini. Katakanlah kita kasih nama fun pw2 gitu ya, fun pw2. Ini kalau di run, kalau misalnya kita input di sini jalan, tapi kalau di eval nggak mau karena ada pangkat. Saya juga nggak ngerti kenapa. Itu misteri Python dan SageMath. Nah, sekarang kita coba plotting. Font pw2 dari min 3 sampai dengan berapa? 4. Saya mau warnanya merah sama kayak tadi. Kemudian saya mau satukan dengan si list plot. Errornya, oh, burungnya salah ya. Ini harusnya di sini nggak ada burung. Nah, ini dia. Ini data kita. Bagus gitu ya. Sudah ini fungsi kuadrat. Ini juga fungsi kuadrat. Nah, coba kalau kita bandingkan mau ditambah. Jadi jangan red ya. Blue, sudah green. Kita akan punya yang atas tadi. Yang linear. Mana linear? Spelling. Mana fungsi spelling? Nah, ini dia. Kita mau coba
sandingkan dia dengan yang sudah kita dapat. Nah, ini fungsi linier, ini fungsi kuadrat. Dan mungkin yang dulu masih ada nggak ya di sini? Bukan di sini. Ini kapan ya? Tahun yang lalu. Newton. Nah, ini sudah ada. Saya mau coba bandingkan dengan metode Newton. Ini enggak, ini ya, ini mirip-mirip dengan yang kita bahas awal-awal. Metode Newton. Mana ini? Taruh di sini. Taruh di atas aja ya, biar enak ya. Slide, ada percobaan nggak lain, kita ganti aja ini. X, point. Waduh, saya pilihnya data ya. X, point. Point itu titik. X itu variabel. Nah, sebenarnya di dalam ya. Terus ada X di sini ya. X-nya kita taruh di dalam. X sama dengan var X. Ini lebih enak ini. Nah, metode Newton. Nah, coba sekarang kita bandingkan di sini apa namanya? Ini biarkan error ya, ini sampai saya belum tahu gimana caranya membuat dia clean gitu. Ini kan nggak bagus ini ya. Kita copy paste baru. Tapi sementara begini dulu aja. Karena belum tahu solusinya. Oke, nah ini kita sudah punya fungsi piecewise linear, kuadratik, sama coba kita mau bandingkan dengan yang metode Newton. Metode Newton data 1. Ini fun Newton. Oke, nah ini kita coba plotkan juga di sini sekalian. Ditambah plot fun Newton maksudnya ya, bukan baru ini. Fun new dari min 3 sampai dengan 4. Warnanya apa? Biar biru aja ya. Coba kita cek. Nah ini. Nah di sini ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat ya ini masih belum terlihat bagus jeleknya begitu ya. Karena datanya cuma ada 3. Di sini kalau kita tambah mungkin bisa melihat keunggulan dari spline kuadratik. Yang kubik berarti kita skip aja karena supaya sama dengan kelas A, dan juga waktunya memang tidak cukup karena banyak yang harus ditambah dan pasti ada error-error kecil yang harus kita benahi. Coba kita mau tambah data, kira-kira fungsi kita, program kita masih bisa dipakai nggak? Katakanlah di sini ada 6, berapa ya? -1 begitu. Nggak mau jadi. Kuadratnya R. Nah ini juga masalah yang baru. 1, 2, 3. Ininya oke, persamaannya oke, SPL-nya juga oke. Print hasil 0.
Dia nggak punya solusi. Dan juga muncul masalah ini bisa jadi metode yang SPL-nya nggak sanggup gitu ya, metode SPL yang dipakai untuk mengeliminasi mencari solusi dari SPL ini tidak sanggup, karena kalau lihat teorinya seandainya dia ini kan lebih banyak secara konsep lah ya, secara konsep kan di sini sebenarnya tambahan asumsi tadi kan bukan bawaannya si masalah kita kan. Jadi yang asumsi yang sama dengan turunan sambungan ini kan asumsi yang kita buat. Jadi bisa saja asumsi ini ada kontradiksi dengan nilai titik tadi. Ketika diturunkan hasilnya nggak bisa sama dengan 0 gitu. Sedangkan SPL-nya tadi tidak punya solusi yang jelas. Nah, di sini emang ada teori sedikit lagi yang harusnya dibahas. Jadi kalau kita punya SPL yang statusnya begini, gitu, ini bisa dimanipulasi dengan mengalihkan dengan conjugate apa namanya? Inverse conjugate ya, conjugate dari matriksnya supaya dipaksa ada solusi yang muncul begitu. Cuman itu kita skip aja di sini lah ya. Jadi apa namanya, kita cukupkan di sini. Nah, di sini kita untuk beberapa kasus kita bisa membuat programnya sudah selesai. Untuk kasus yang lain itu memang kita dari segi teori belum cukup mumpuni istilahnya untuk mengeneralisir masalah-masalah yang muncul. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah 1 jam ini ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Bisa mengikuti ya, paling nggak garis besarnya bisa diikuti. Jadi kalian kalau mau nanti coba-coba di rumah merekonstruksi ulang, bisa lihat videonya sudah ada ya, sudah saya share di grup itu video lecture kita. Jadi bisa dicoba disalin ulang. Kalau yang tertarik dengan pemrograman bisa mengeneralisir untuk yang apa namanya kubik gitu, yang pangkat 3, dan mungkin mau membandingkan dengan yang pangkat 4 juga boleh. Jadi ada beberapa memang kakak tingkat kalian yang skripsinya tentang cubic spline dan juga interpolasi gitu, bisa untuk data apa begitu ya. Jadi memang ini masih bisa dikembangkan lebih jauh dan juga diaplikasikan untuk data-data real. Dan juga membuat program begitu ya, lalu membandingkan dengan fungsi polinomial biasa atau regresi biasa dan seterusnya. Itu masih open untuk tugas akhir. Oke, ada komentar, pertanyaan? Jadi sampai di sini materi kita teruskan lagi dengan Bupur gitu minggu depan. Dan tapi untuk kuis saya minta 1 hari, kalau nggak ada nanti harus ada ya, ada paling tidak konfirmasi gitu dari PJ kelas A dan kelas B untuk harinya mau apa. Bebas antara hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Kalian pilih 1 hari yang kalian kira-kira nyaman untuk mengerjakan. Ada komentar atau pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Bud. Iya. Saya kemarin lupa absen, Pak. Untuk kuliah yang kemarin? Iya, Pak. Nah, kalau udah kelewat gitu, saya nggak bisa buka lagi ya. Itu coba nanti ditanyakan ke Mas Edi itu, dia
nanti di admin prodi bisa diakses langsung ke database si akad. Nanti bisa diganti dari jadi alfa ke hadir. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo ya. Iya, Pak. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, berarti kita bisa tutup kuliah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.